Pemirsa, beberapa waktu lalu hingga saat ini masyarakat Jember dihebohkan dengan penyakit hepatitis A. Bahkan kasus ini masuk dalam kategori KLB atau kejadian luar biasa. Penyakit peradangan hati ini bersifat menular dan telah tersebar di beberapa titik di wilayah Kabupaten Jember, terutama di daerah kampus. Baik pemirsa, untuk mengetahui apa penyebab, kemudian bagaimana inkubasi hingga bagaimana cara mengatasinya, saat ini telah hadir di studio Jember 1 TV, yaitu Dr. Irawan Fajar Kusuma, MSc, SPPD, selaku dokter spesialis penyakit dalam dari Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Dan pemirsa, Anda kembali menyaksikan Tajam Dialog. Dan pemirsa, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai penyakit hepatitis A yang saat ini sedang marak di Kabupaten Jember, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum dokter, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya dokter, tetap semangat ya demi pasien masyarakat Jember semua ya dokter. Ya. Bolehlah sebelum kita membahas mengenai penyakit hepatitis A, dokter menyapa pemirsa setia Jember 1 TV terlebih dulu dokter. Halo, Assalamualaikum pemirsa Jember 1 TV yang kami hormati dimanapun Anda berada. Saat ini kami berada di studio Jember 1 TV ingin membahas beberapa penyakit ya, yaitu hepatitis A, kemudian yang saat ini sedang booming ya. Jadi kita nanti akan membahas bagaimana cara penularannya, kemudian bagaimana kita menghadapi, kemudian bagaimana kita berperilaku untuk perilaku hidup bersih dan sehat sehingga kita bisa terbebas dari hepatitis A gitu ya. Dan kemudian sedikit mengenai tata laksana kalau sudah kita terkena hepatitis A nanti seperti apa. Ya. Sebelum kita membahas mengenai penyakit hepatitis A, untuk kemudian hepatitis sendiri itu apa sih dokter? Jadi hepatitis adalah suatu penyakit ya dari peradangan dari liver atau hati ya. Jadi hepatitis itu ada itis, itu artinya peradangan di liver yang dia disebabkan oleh karena virus ya Mbak. Jadi virus hepatitis A gitu ya. Dan gejala yang yang ada itu nanti akan disebabkan oleh karena hasil peradangan tadi. Jadi karena livernya meradang kemudian membesar, kemudian kadang yang utama itu nyeri di tempat liver, yaitu di sebelah kanan, perut sebelah kanan seperti itu. Jadi sebenarnya hepatitis itu banyak, cuman nanti ada perbedaannya. Nah, untuk kemudian jenis-jenis dari penyakit hepatitis sendiri ini ada berapa dokter? Jadi kalau hepatitis itu ada yang viral dan non viral, artinya penyebabnya bisa karena virus atau karena bukan karena virus ya. Kalau yang karena virus itu ada 5. Ada 5 yang karena virus, berarti ada 2 jenis di sini ya dokter? Ya. Kemudian yang ada 5 jenis itu tadi apa saja dok? Jadi yang 5 jenis itu ada hepatitis A yang sedang kita bahas hari ini, kemudian hepatitis B, kemudian hepatitis C, hepatitis D, dan hepatitis E. Dari kelima itu ada beberapa perbedaan, yaitu jenis virusnya itu sendiri. Hepatitis A itu berbeda dengan B, C, dan D, dan E gitu ya. Dan gejala-gejalanya pun berbeda, cara penularannya berbeda. Hepatitis A itu cara penularannya lewat makanan, dari makanan yang terkontaminasi, kemudian lewat lingkungan yang terkontaminasi oleh virus hepatitis A. Sedangkan hepatitis B itu penularannya lewat jarum suntik, lewat transfusi, kemudian lewat hubungan seksual. Kemudian hepatitis C sama karakteristiknya dengan hepatitis B ya, penularannya lewat jarum suntik, lewat hubungan seksual ya. Kemudian hepatitis D itu sama dengan hepatitis B, hanya jenis virusnya yang berbeda. Kadang koinfeksi, artinya hepatitis B kadang bersama dengan hepatitis D. Kemudian hepatitis E itu dia sama dengan hepatitis A penularannya ya. Cuman ada beberapa yang menjadi karakteristik bahwa hepatitis A itu jarang menjadi sesuatu yang fatal, sedangkan hepatitis B dan hepatitis C dia bisa berkembang menjadi penyakit hati yang kronis ya, penyakit liver maksudnya, penyakit liver yang kronis sehingga bisa menjadi kanker
ya, ke depan bisa menjadi kanker. Kalau sedangkan hepatitis A tidak. Kemudian hepatitis D itu bersamaan infeksi dengan hepatitis B. Hepatitis E tidak bisa menjadi kanker. Kemudian dari kelima jenis hepatitis tadi dokter, yang mudah untuk penularannya sendiri yang mana dokter? Yang mudah yang saat ini memang hepatitis A ya, karena hepatitis A itu setiap orang yang dia terkontaminasi oleh virus hepatitis A, maka lewat makanan, lewat minuman, dan itu kan memang kita kerjakan sehari-hari ya, kita makan tiap hari, minum tiap hari, kita mudah sekali untuk terinfeksi oleh virus hepatitis A. Itu yang paling mudah. Sedangkan hepatitis B dan hepatitis C itu kejadiannya lebih sedikit karena dia penularannya juga lewat jarum suntik, kemudian lewat hubungan seksual dan seterusnya seperti itu. Jadi memang yang paling mudah menular adalah hepatitis A, karena kita kontak dengan penderita hepatitis A, kita bisa tertular juga kalau kita tidak menjaga diri supaya virus itu tidak masuk ke dalam tubuh kita. Walaupun itu tidak kontak secara langsung, dok. Apakah bisa menular, dokter? Bisa, ya, lewat barang-barang atau benda-benda yang dia terkontaminasi oleh virus hepatitis A. Jadi misalnya oleh piring yang dia tidak cuci bersih, yang bekas minum atau bekas makannya orang yang terkena virus hepatitis A, maka bisa terkontaminasi itu virusnya itu. Kemudian dari proses inkubasi sendiri di hepatitis A itu berapa hari, dokter? Jadi begini, untuk virus hepatitis A itu dia masa inkubasinya itu 2 minggu sampai 4 minggu. Jadi ketika terpapar oleh virus hepatitis A, maka gejala akan muncul setelah 2 minggu. Misalnya sekarang terkontaminasi itu makan infeksi virus hepatitis A, kemudian 2 minggu kemudian akan muncul gejala-gejala dari infeksi itu, misalnya demam, mual-mual, badan kemudian lemas, kemudian kadang nyeri kepala, nyeri otot, seperti itu. Jadi masa inkubasinya 2 sampai 4 minggu. Ya. Apakah dengan adanya gejala-gejala seperti yang disebutkan dokter tadi sudah bisa dikategorikan bahwasanya pasien tersebut menderita hepatitis A, dokter? Jadi untuk infeksi hepatitis A itu ada beberapa gejala dan tanda. Kalau gejala itu apa yang kita rasakan, sedangkan tanda itu apa yang kita bisa lihat, ya. Jadi biasanya dokter akan membedakan itu, gejala dan tanda. Gejalanya adalah yang pertama itu demam. Pasien demam, kemudian disertai dengan lemas-lemas, kemudian kadang mual-mual, kemudian rasa muntah, ya. Bahkan muntahnya bisa sampai sering gitu ya, sehingga menjadi kekurangan cairan seperti itu ya. Kemudian badan sakit semua, kemudian otot-otot sakit, ya. Itu bahkan kalau mual-mualnya sampai banyak itu bisa menyebabkan kekurangan cairan dan harus dirawat di rumah sakit, ya. Walaupun sebenarnya sebagian besar itu tidak perlu perawatan di rumah sakit. Apabila ada gejala seperti itu, muntah-muntah dan yang berat, maka harus segera dibawa ke rumah sakit karena harus mendapatkan cairan yang cukup lewat infus. Karena muntah-muntah kan nggak bisa masuk tuh minuman, minum nggak bisa masuk, makan nggak bisa masuk, kekurangan cairan, maka harus diinfus seperti itu. Itu gejalanya. Sedangkan tandanya yang paling mudah kita bisa melihat dari matanya itu yang biasanya putih sebenarnya jadi kuning, ya. Kemudian kulitnya juga kuning, kemudian buang air kecilnya juga seperti teh, seperti itu. Untuk proses yang dialami dari gejala-gejala tersebut biasanya berlangsung berapa lama, dokter? Prosesnya, gejalanya ada dua tahap, yaitu prodromal dan ikterik. Prodromal itu artinya belum keluar gejala kuning, ya. Itu dalam seminggu atau 2 minggu setelah paparan itu akan ada hanya demam saja. Istilahnya flu-like syndrome, yaitu seperti flu saja, ya. Demam, kemudian nyeri-nyeri otot, ya, kemudian nyeri sendi, kemudian mual-mual, muntah, lemas gitu ya, mau kemana-mana lemas gitu ya. Nah, setelah 1 minggu gejala itu biasanya akan muncul yang fase ikterik istilahnya. Ikterik itu jadi kuning, jadi mata itu kuning, kemudian kulitnya kuning, bahkan saking kuningnya kadang sampai gatal pasien, seperti itu yang paling sering. Kemudian buang air kecilnya juga warnanya kayak seperti teh pekat gitu ya. Itu ya. Pekat seperti itu, dokter. Iya, nah, ketika seseorang mengalami gejala-gejala tersebut, apa yang harus mereka lakukan penanganan pertama seperti itu, dokter? Jadi begini, untuk
gejala dari infeksi hepatitis A itu ada yang ringan, kemudian ada yang berat. Kita harus bisa membedakan mana yang kita butuh perawatan lebih lanjut, mana yang kita bisa perawatan sendiri di rumah. Jadi yang pertama kita lakukan adalah bed rest total, ya. Jadi langsung istirahat dulu, ya harus aktivitas dikurangi, tidak boleh capek. Kemudian kalau bisa kebutuhan cairannya terpenuhi, yaitu dengan minum yang banyak, kemudian makan yang banyak. Karena begini Mbak, jadi infeksi virus hepatitis A itu dia namanya virus itu sembuhnya dengan sistem kekebalan tubuh, ya. Sistem kekebalan tubuh yang bagus, maka virus itu akan dengan sendirinya akan tersupres atau akan teratasi begitu. Bahkan untuk pengobatan hepatitis A itu tidak perlu dengan antivirus, ya. Itu cukup dengan sistem pertahanan tubuh kita yang bagus, maka otomatis infeksi virus itu akan teratasi seperti itu. Jadi yang pertama adalah harus bed rest total. Kemudian apabila dia muntahnya tidak banyak atau mualnya tidak ada mual, ini harus minum yang banyak, makan yang banyak, ya. Biasanya pasien itu akan merasakan, kalau saya makan itu biasanya akan muntah-muntah. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Yaitu dengan cara minum sedikit-sedikit tapi sering, gitu ya. Minum sedikit-sedikit tapi sering, atau makan yang sedikit-sedikit tapi sering, yang mudah dimakan, gitu. Jadi itu awal penanganan awal ketika pasien ada gejala dari hepatitis A. Kemudian biasanya akan pergi ke dokter, ya. Nanti oleh dokter akan berikan penurun panas, kemudian karena penurun panas yang khusus, karena apa? Karena tidak bisa sembarangan dikasih penurun panas, karena dia kan kejahatannya di liver. Jadi kalau obat itu ada efeknya di liver, sehingga dipilihkan penurun panas yang dia tidak malah memperparah hepatitisnya, ya. Kemudian kalau mual-mual akan diberikan obat anti mual seperti itu. Kalau terapi yang lain ya suportif saja. Kemudian untuk proses penyembuhan hepatitis A sendiri itu biasanya memerlukan waktu berapa lama, dokter? Untuk penyembuhan hepatitis A itu tergantung pada sistem imun dari seseorang. Jika sistem imunnya bagus, maka dalam sesuai fase-fasenya tadi, 1 minggu fase prodromal, kemudian 1 minggu fase ikterik yang kuning tadi, maka seminggu setelahnya dia konvalesen, artinya dia akan membaik. Jadi otomatis akan membaik seiring dengan sistem pertahanan tubuh yang baik, begitu. Jadi kecuali kalau dia ada awal memang sudah sakit yang lain, misalnya sakit sudah ada diabetes, kemudian kena diabetes itu istilahnya pasien yang dia imunokompromis, artinya secara imunnya rendah, ya. Secara imunnya rendah, kemudian kena infeksi hepatitis A, maka penyembuhannya lebih lama. Atau orang yang malnutrisi, misalnya malnutrisi, maka sistem pertahanan juga rendah, sehingga ketika kena hepatitis A yang tadinya harusnya sudah sembuh, tapi karena malnutrisi, ya, asupan nutrisinya kurang, maka dia akan lebih lama penyembuhannya, gitu. Jadi memang karena infeksi virus ini dia obatnya ya hanya kita meningkatkan sistem pertahanan tubuh, gitu. Ya. Dokter, jika seseorang sudah terjangkit penyakit hepatitis A, apakah bisa disembuhkan? Butuh vaksin dan apakah pasien tersebut juga bisa terjangkit lagi penyakit hepatitis A? Jawabannya setelah pariwara berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Tajam Dialog.